Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul Emiten Nurul Iman 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan masih tetap terus semangat untuk belajar hari ini. Kembali hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 3 muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut dengan benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet disebut benda paramagnetik, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Berikut sifat-sifat magnet antara lain. Sifat yang pertama, ada magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Sifat yang kedua, ada gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Berikut contoh dari gaya tarik magnet dapat menembus benda. Jadi kalau misalnya kita pakai perantara kertas, kain, atau plastik tipis. Nah, itu misal benda dari besi atau nikelnya kita taruh di atasnya, lalu kita taruh magnet di bawahnya, dan kita geser-geser magnetnya. Nah, benda yang ada di atas ini, benda-benda magnetik ini pasti akan bergerak mengikuti magnetnya, karena gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu tadi. Sifat yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya, yaitu di kutub utara dan selatan tadi. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut dengan medan magnet. Nih, kalau kita bisa lihat di gambarnya, nih, yang disebut kutub utara itu dia lambangnya N, karena bahasa Inggris utara itu dia north, dan kutub selatan itu dia S. Nah, gaya yang paling kuat, gaya magnet paling kuat adalah yang ada di ujung sini. Bisa dilihat tanda panahnya ya. Itu paling kuat di ujung-ujungnya, sedangkan di daerah sekitarnya nih, yang ada di sekitarnya ini disebut dengan medan magnet, karena dia masih dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak sekuat dengan kutub-kutubnya, seperti itu. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, jarum, tabung atau silinder,
huruf U, dan ladam. Berikut adalah bentuk-bentuk magnet buatan yang disebutkan tadi. Yang pertama, magnet batang. Bentuknya seperti batang seperti itu ya. S itu untuk kutub selatan, U itu untuk kutub utara. Lalu ada magnet ladam. Magnet ladam ini biasa disebut juga magnet tapal kuda karena dia bentuknya seperti sepatu kuda yang ada di kaki kuda itu. Lalu yang ketiga ada magnet jarum. Magnet U dan magnet silinder. Ini magnet ladam dan magnet U hampir sama ya Kak. Bedanya adalah kalau magnet ladam itu lebih menjorok gitu ujungnya ya, dia agak saling berdekatan, sedangkan U ini benar-benar kayak bentuk U, jadi dia beda. Jarum juga jarum ujung-ujungnya adalah lancip, sedangkan silinder dia kedua ujungnya adalah bulat. Seperti itu. Selanjutnya, contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Yang kedua, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi menjadi energi cahaya. Yang keempat, magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Dan yang kelima, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Anandaku, kelas Pati Istanbul, Emiten Nurul Iman 2 masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajarannya. Selanjutnya, setelah gaya magnet, akan dijelaskan tentang gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Dan gaya gravitasi bumi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju ke permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya yang mempengaruhi. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Kalian bisa coba ya di rumah, misal kalian siapkan dua buah kertas. Kalian bisa kertas apa saja, pokoknya dia sama, harus sama jenisnya, sama bentuk, sama ukurannya. Lalu kertas yang satu berbentuk lembaran kalian gak apa-apain, dan yang satunya lagi kalian gumpal-gumpal, digumpal-gumpal sampai bentuk gumpalan. Lalu kedua kertas itu kalian jatuhin bersamaan. Nah, yang tadi bentuk lembaran dan bentuk gumpalan. Maka kertas yang jatuh lebih dahulu adalah kertas yang berbentuk gumpalan. Kenapa? Jadi kedua kertas itu kan awalnya beratnya sama. Emang sama, dia nggak akan berubah beratnya. Hanya bentuknya saja yang tadinya bentuknya lembaran, yang satunya lembaran, yang satunya lagi bentuknya gumpalan.
Oleh karena itu, hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan dengan kertas pada kertas lembaran. Kertas lembaran kan lebih luas ya, luas permukaannya, sedangkan luas permukaan yang gumpalan itu lebih kecil. Nah, itu yang mempengaruhi suatu benda kecepatan jatuh ke bawahnya. Selanjutnya, contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Itu, kita jalan setiap hari, kita bisa berdiri, kita bisa tidur, ada di atas bumi, itu semua karena gaya gravitasi. Tanpa adanya gaya gravitasi, kita semua akan melayang. Yang kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. Nah, semua benda di bumi, gak cuma kita aja yang bisa berdiri, tapi lemari juga bisa berdiri tegak, meja, TV, semua benda itu juga sama bisa berdiri. Itulah manfaat dari gaya gravitasi bumi. Lalu yang ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah, itu juga sama. Semua benda akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi bumi. Yang keempat, pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Selanjutnya menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang saling bergesekan. Menjelaskan gaya gesek, menjelaskan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Berikut contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Masih manfaat yang menguntungkan. Yang ketiga, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Dan yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan. Jadi yang untuk nomor 3, kalau kalian sering lihat atau pernah lihat sepatu pemain bola, itu biasanya tidak halus kayak sepatu biasa yang sering kita pakai. Biasanya dia ada pulnya. Pul itu tuh kayak ada benjolan gitu di bawahnya. Dia itu fungsinya untuk memperbesar gaya gesek. Seperti yang tadi dibilang, semakin kasar akan semakin besar juga gaya geseknya. Jadi dia tidak mudah tergelincir. Sedangkan untuk yang keempat, pada ban kendaraan, kalian juga bisa lihat ya di kendaraan ayah bunda yang ada di rumah, itu biasanya bannya akan ada bentuk motif-motifnya. Nah, itu fungsinya untuk memperbesar gaya gesek juga agar tidak mudah tergelincir. Karena kalau misalnya bannya sudah botak, maksudnya udah hilang jalur-jalur tadi itu, ban tersebut akan licin. Oleh karena itu harus segera
diganti agar semakin aman menggunakan kendaraannya. Selanjutnya, setelah yang menguntungkan, berikut contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin menjadi cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi oleh pelumas. Lalu masih yang merugikan, selanjutnya ada gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Masih yang merugikan terakhir ada ban mobil, sepeda motor atau sepeda. Jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Ini yang seperti tadi Budia jelaskan. Fungsi dari alur ban-ban itu adalah untuk memperbesar gaya gesek. Jadi kalau misalnya bannya sudah hilang alias gundul, itu harus segera diganti karena gaya geseknya semakin kecil dan itu akan memperbesar untuk menjadi sebuah bahaya untuk pengguna kendaraan tersebut. Nah, akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika di jalan basah. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih ingin tanyakan atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.